Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung memasuki spermatogenesis ya. Tadi sudah dibahas sebelumnya, spermatogenesis itu proses pembentukan sperma ya, yang terjadi di testis, lebih tepatnya di sebuah saluran yang bernama tubulus seminiferus ya. Ini penampang melintang atau irisan tubulus seminiferus ya. Kalau misalnya kita zoom tubulus seminiferus ini, bisa kalian lihat di sini ada gambar yang terdiri atas banyak jenis sel ya. Sel Sertoli di mana? Ini sel Sertoli ya, yang tadi dipengaruhi oleh hormon FSH. Dia berfungsi memberikan nutrisi bagi perkembangan sperma selama proses spermatogenesis. Kemudian sel-sel Leydig di mana? Sel-sel Leydig di sini. Mendapat pengaruh dari FSH juga ya, dengan adanya sel-sel Leydig dihasilkanlah hormon testosteron yang mempengaruhi proses pembentukan sperma atau proses spermatogenesis. Nah, bagaimana tahap-tahap spermatogenesis? Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya germinal cell. Germinal cell itu nama lainnya adalah sel spermatogonium. Bunda tulis di sini ya, spermatogonium. Ini adalah sel yang nantinya akan menjadi sperma atau sel induk sperma ya. Sel spermatogonium. Atau spermatogonia sama saja. Nah, sel germinal ini atau sel spermatogonium ini sifatnya diploid atau 2N. Jadi jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom yang ada pada sel-sel tubuh. Nah, pada mulanya spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis ya. Pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis menjadi banyak sel spermatogonium juga ya. Jadi ini digandakan berkali-kali menjadi banyak sel spermatogonium. Nah, kemudian ada beberapa sel spermatogonium yang mengalami pembesaran, membentuk sel yang namanya sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer. Nah, ini sel-selnya sifatnya masih 2N juga karena bermula dari pembelahan secara mitosis. Kemudian sel spermatosit primer yang sifatnya diploid ini ya, yang kromosomnya masih diploid, ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua tahap pembelahan meiosis ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ketika mengalami pembelahan secara meiosis pada tahap meiosis 1, ini akan terbentuk dua sel spermatosit sekunder. Ya, jadi si spermatosit primer membelah menjadi dua sel spermatosit sekunder yang sifatnya sudah berbeda dari sifat spermatosit primer. Jumlah kromosomnya sudah bukan diploid lagi, tapi dia haploid atau setengah dari jumlah kromosom spermatosit primer. Kemudian spermatosit sekunder ini masing-masing ada dua, membelah lagi secara meiosis ya. Meiosis tahap 2 menjadi masing-masing berarti 2 ya. 2 sel spermatid ya, yang sifatnya masih haploid lagi ya. Jadi dihasilkan 4 spermatid ya, 4 sel spermatid. Kemudian 4 sel spermatid ini belum jadi sperma nih. Mereka harus mengalami yang namanya proses diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu proses perubahan struktur menjadi lebih fungsional. Diferensiasi menjadi lebih fungsional. Jadi agar bisa berfungsi
bisa bergerak ya, bisa membuahi ovum, ini harus mengalami diferensiasi dulu. Menjadi masing-masing spermatid itu akan menjadi satu sel spermatozoa yang fungsional. Jadi berubah yang tadinya cuma bulat aja, jadi ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya, kemudian spermatozoa atau yang kita kenal dengan sperma ya, sama saja, yang sudah fungsional ini akan berenang menuju bagian yang namanya epididymis ya di sini. Setelah di epididymis, sperma ini akan mengalami proses maturasi atau pematangan. Seterusnya nanti akan dikeluarkan dari tubuh pria gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi hasil dari spermatogenesis adalah dari satu sel spermatogonium ada 4 sel spermatozoa yang fungsional. Kemudian kita masuk ke oogenesis ya. Kalau tadi spermatogenesis terjadinya di tubulus seminiferus atau di testis ya. Kalau oogenesis ini terjadi di mana? Di ovarium ya, atau indung telur, atau bagian dari organ reproduksi wanita yang menghasilkan ovum. Nah, oogenesis kalian bisa lihat di sini ada 2 jenis gambar ya. Di sini ada oogenesis dan di sini ada follicle development. Ini terjadi bersamaan ya, karena sama ya. Ini ada sel induk ovum yang namanya oogonium. Ini diselimuti atau diselubungi oleh yang namanya follicle. Follicle itu apa? Ya tadi ya, sel-sel yang menyelubungi calon ovum, calon yang akan menjadi ovum. Nah, kita fokus ke sini dulu ya. Jadi oogonium itu akan mengalami mitosis berkali-kali di dalam ovarium bayi ya. Ini terjadi ketika belum lahir bayinya, jadi masih di dalam rahim ibu. Jadi sifatnya oogonium itu mengalami mitosis, sifatnya diploid ya. Nah, kemudian setelah mengalami mitosis, dia ada beberapa yang mengalami pembesaran, membentuk yang namanya oosit primer yang masih diploid juga ya. Kemudian oosit primer itu memasuki meiosis, tapi hanya sampai ke tahap profase 1. Jadi meiosis itu ada tahapannya, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan seterusnya. Kan ada 2 tahap meiosis ya. Jadi dia cuma sampai tahap awal meiosis 1 saja. Nah, ini terjadi sebelum lahir. Kemudian pada masa kanak-kanak, ovarium itu mengalami inaktivasi ya, atau berhenti sebentar, tidak terjadi yang namanya oogenesis. Setelah kemudian menginjak remaja ya, pubertas sampai menopause, baru oosit primer tadi melanjutkan perkembangannya ya, menjadi di sini mengalami meiosis, penyempurnaan meiosis 1 ya. Tadi kan baru sampai ke tahap profase 1. Nah, meiosis 1-nya ini dia membelah menjadi 2 jenis sel. Di sini ada oosit sekunder dan ada badan polar 1. Yang masing-masing sifatnya bukan diploid lagi, tapi sudah haploid. Jadi ini membelah menjadi 2 jenis sel yang ukurannya tidak sama. Nah, badan polar itu nanti akan mati. Dia tidak akan melanjutkan pembelahannya. Sedangkan oosit sekunder nanti akan mengalami ovulasi ya. Ovulasi atau dilepaskan dari dalam folikel. Jadi yang sebenarnya dilepaskan oleh kita sebelum terjadi fertilisasi, kita di sini maksudnya perempuan ya, wanita sebelum fertilisasi itu sebenarnya adalah oosit sekunder. Nah, begitu ada jadi berhenti sampai tahap metafase 2, belum sampai menyelesaikan meiosis tahap 2 keseluruhan ya. Nah, di sini baru mengalami ovulasi. Nah, ketika ada sperma yang akan membuahi si oosit sekunder, ini akan jadi kode bagi oosit sekunder untuk melanjutkan
Tahap